A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Pertama-tama, tidak lupanya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala hingga sampai saat ini kita masih lagi diberinya karunia-Nya, izinnya, rahmatnya agar kita bisa berkumpul mengaji pada malam hari ini. Dan tidak lupa pula selawat bering salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelumnya saya nak menyampaikan, saya diperintahkan Tuan Guru untuk menggantikan jadwal Tuan Acun, ya. Jadi saya tak ada persiapan sebelumnya, buku atau kitab pun tidak ada saya bawa, sorban pun juga tidak. Maka apa adanya, kata Tuan Guru tadi, sampaikan aja lah. Gitu. Jadi tema kita malam ini, saya hendak membuka tentang penyerahan diri kepada Allah tuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selama ini sudahlah kita dengar kalau kata Tuan Guru tuh serahkanlah, menyerahlah. Cuman kita kan tak tahu selama ini menyerah yang bagaimana yang dimaksudkan Tuan Guru tuh. Menyerah bagaimana yang dimaksudkan Allah Ta'ala tuh. Agar awak bisa ngerasakan Allah tuh, agar kita juga bisa menjumpai rasa Allah tuh. Dan setahu saya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tidaklah dia ditimpakan Allah dulu bala musibah, kemiskinan, kehancuran perasaannya, maka tidak mungkin dia bisa menyerah. Menurut Allah itu seperti itu. Karena tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala menjadikan sebab untuk menghancurkan wujud akuan diri awak itu, agar wujud akuan diri itu yang namanya nafsu itu, itulah yang dia dikatakan menyerah. Jadi kok tidak ada sebabnya, ya, baik itu bentuknya bala musibah, saya bilang tadi, kemiskinan, kelaparan, kehancuran dari segi perasaan, maka tidak mungkinlah yang namanya nafsu, wujud akuan diri kita itu bisa nyerah. Walaupun mulut aja bisanya, kuserahkan diriku kepadamu ya Allah. Cuman perasaan awak tak bisa menyerah, karena belum ada sebab yang didatangkan Allah Ta'ala agar buat dia tuh menyerah dengan sendirinya. Karena tuan-tuan dan puan-puan, tunggu yang dari Allah itu aja, baru bisa dia betul nyerah luar dalam. Ini saya ceritakan sikitnya. Rasulullah pun dulu, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang dipilih, kata Tuan Guru tuh, yang sudah jelas dia orang yang dipilih. Namun nyatanya ditimpakan Allah juga dia bala musibah, kemiskinan, kelaparan, kesakitan perasaannya, hingga dia dari orang sekeliling dia, orang dekat dia pun ikut nyakiti dia. Untuk apa tujuannya? Untuk buat dia tuh menyerah. Cuman Rasulullah itu sendiri sebenarnya yang bantu dia tuh samanya macam apa nih, wali-wali terdahulu itu pun juga. Niat dia enggak kepada Allah tuh yang bantu dia. Rasulullah itu tak ada ubahnya sama kita juga, manusia biasa. Cuman karena dia orang pilihan, ya, dan dia juga harus menjalani proses pensucian sama juga kayak kita, ya. Maka Allah Ta'ala tujuannya pada saat itu agar nafsu Rasulullah itu pada saat itu bisa menyerah. Rasulullah hendak aja menyerah pada saat itu. Siapa bilang Rasulullah itu tak mau menyerah? Mau, cuman jalannya harus ditimpakan bala musibah, kemiskinan, kesakitan, kelaparan. Maka luar dalamlah Rasulullah itu jadi menyerahnya dia. Maka dia tahu itu. Tahu dia bahwasannya Allah Ta'ala datangkan semua itu tadi agar nafsu dia itu nyerah dengan sendirinya tanpa dinyerah-nyerahkannya, tanpa dibuat-buatnya. Maka Rasulullah itu dicap sampai saat ini orang yang paling sabar, orang yang paling ikhlas, yang paling mulia akhlaknya. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, yang namanya manusia biasa pasti juga punya rasa sakit. Siapa bilang tak ada? Ya, kalau dilempar pakai batu sampai patah gigi, apa pula tak sakit ah? Pengaruhlah dia ke dalam. Begitu sempurna Rasulullah itu udah bisa ditundukkannya, udah bisa dibuatnya menyerah nafsunya tadi sama Allah Ta'ala, barulah dia pulang dengan sempurna. Mulailah ada yang menggantikannya. Dan gitu juga kita nih tuan-tuan dan puan-puan. Saya ceritakan sedikit tentang Tuan Guru aja ya. Tadi tuh Ucu saya menceritakan sama Tuan apa nih tadi,
tentang Atuk Darabi nih, ayahnya. Atuk Darabi ini pada saat itu kedatangan tamu, dia bilang. Dan dia punya pohon nangka di belakang. Lalu ditanya sama tamu nih tadi, udah besar nangkamu nih, katanya. Iya, katanya. Punya kau nih? Iya, punya istriku. Lalu kata Atuk Darabi ini pada saat itu, hendak kau, katanya. Ya, maulah, kata tamu nih tadi. Tunggu kejap. Tunggu sebentar. Maka ditanya sama istrinya di dalam, kau jual tidak? Nangka kau nih? Tidak, katanya. Itu ada orang nggak minta. Kalau apa biar ku bayari separuh. Maka dipotongnya separuh. Dikasih sama orang tadi. Rahasianya tuh tuan-tuan dan puan-puan. Ini saya kasih tahu nih yang sebenarnya nih. Selama ini kan kita tahu cuman cerita aja. Yang sebenarnya pada saat itu, pada saat orang bertanya tentang nangka nih tadi, ada kata nafsu itu yang takut untuk dipinta. Tapi itu Darabi ini mau dia ngasihnya. Cuman dengan sendirinya perasaannya tadi ada rasa takut, rasa tidak mengasih, tidak memberi. Maka pada saat itu diputuskannya langsung, jangan sampai ini yang ngambil alih diri dia. Maka hendak kau, katanya. Ya hendaklah, maka cepat diambilnya keputusan. Dikasihnya lah walaupun dibayarnya. Korban dia lagi dengan duitnya walaupun itu sama istrinya. Gitu juga atuk saya, mendiang tok atas saya nih, tuan guru besar nih. Pada saat itu, tuan-tuan dan puan-puan ada datang satu muridnya, minta duit sama dia. Jumlahnya mungkin tidaklah saya kasih tahu nih ya. Dia bilang untuk modal usaha. Lalu pada saat itu dikasih atuk saya. Nah, pada saat atuk saya mau pulang, ketahuan dia sama atuk saya nih, dijudikannya duitnya. Segan dia. Nampak atuk saya pada saat itu. Tiba besoknya dia datang lagi. Minta maaf lah wak ya, minta maaf saya wak, udah saya judikan duit tadi. Tidaklah mungkin layak awak buat gitu, awak minta untuk usaha. Jadi cemana, kata atuk saya. Habislah duitnya wak. Malah dikasih atuk saya lagi duit. Nah, saya tahu perasaan atuk saya pada saat itu ada nafsu di dalam tuh menghujah dia. Untuk setidak-tidaknya menceramahi atau menyalahi tingkah yang dibuat orang yang dikasih duit ini tadi. Tapi karena itu ada, maka ditimpanya lagi, dihukumnya lagi dengan apa? Dengan dikasih duit. Nah, untuk belanja kau. Tidak dikasihnya sedikit pun. Begitu juga tuan guru muda nih, tuan-tuan dan puan-puan. Begitu dia pulang ke laut, yang diceritakan Tuan Habib semalam tuh, cuman pas-pasan aja dia bawa pulang pada saat itu. Lalu jumpa orang di jalan, mau minjam duit, dia cuman pas-pasan aja 50.000, dikasihnya. Nah, ya jadi kau apa? Urusan Allah, katanya. Rahasianya juga macam gitu. Pada saat orang datang minjam sama dia udahlah seminggu di laut, cuman dapat 50.000. Pada saat itu orang datang minjam. Begitu orang datang minjam tuh datang kata dalam dirinya, kau capek-capek kau ke laut selama seminggu, istri kau belum tentu udah makan atau belum sama anak kau. Kenapa kau kasihkan? Maka karena ada kata itu, maka timpanya. Nah, katanya. Tak dikasihnya kata itu ada. Dihukumnya lagi. Semakin berkata dia makin dihukumnya lagi. Maka orang yang bertuhan itu begitu dia sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Yang dibuat ucu saya juga begitu. Apa kata yang tadi dengar saya? Saya dengarkan juga dia bilang. Saya ini nanam untuk orang, katanya. Saya nanam pohon pisang, pohon pokat, ubi, kelapa. Ini untuk orang, bukan untuk saya. Jadi kalau udah niat saya untuk orang, kalau diambil orang pun saya udah tidak marah lagi. Karena niat memang saya niatkan untuk orang. Tapi kalau saya buat ini untuk diri saya, kok diambil orang saya tak terima, katanya. Betul juga, saya bilang. Apalagi kok datang tamu, tambah lagi sini memang nggak pernah sunyi, rame aja. Ditanya orang, udah besar kelapa tuh, enggak, ambil lah, katanya. Orang memang niat dia untuk orang, nggak ada beban dia untuk ngasih itu. Maka orang yang dipelihara Allah tuh, tuan-tuan dan puan-puan, begitulah dia sebenarnya. Tidak ada untuk dirinya. Maka itulah jalan yang dikasih Allah untuk apa? Untuk menyerahkan dirinya luar dalam. Kalau tidak ada sebab yang didatangkan Allah, tidak mungkin dia bisa menyerah. Jadi tujuan yang tadi itu yang saya ceritakan dari Rasulullah, Tuan Guru Tua, Tuan Guru Besar, dan Tuan Guru Muda, itu gunanya apa? Untuk buat ini yang dalam nih tadi nyerah. Kalau udah nyerah yang di dalam nih, maka akan dirasakannya lah rasa Allah yang selama ini yang dicari-cari ya, yang dicari-carinya selama ini itu. Kayak mana awak mau jumpa sama Allah sedangkan awak belum nyerah? Kita juga punya aturan nih ya. Misalnya contoh nih, kita sama anak kita. Kita punya aturan, anak kita punya aturan. Pastilah kita tak suka. Masalah pula anak juga punya aturan sama orang tuanya. Kita suruh ini, dia buat yang ini. Akhirnya apa? Kok udah malas, dan jumpai dia jadinya.
Tapi kalau pada saat awak mau ngasih tahu dia, anak tadi diam dan terima, maka dapatlah dia yang dikehendakinya tadi. Kalaupun dia disuruh, dapatlah dia imbalannya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, disitulah baru tahu hakikatnya. Ternyata orang yang dapat perintah tuh, orang yang sudah menyerah. Dan tujuan guru untuk merintahkan guru itu sebenarnya untuk buat yang itu tadi menyerah. Agar dia tak punya pilihan. Makanya kadang perintah tuan guru itu tak masuk dalam pikiran awak, akal awak. Akal awak itu udah punya aturan sendiri, kata tuan guru itu. Udah punya kehendak sendiri, lalu dibatalkan dengan kehendak guru itu tadi, dengan kehendak Allah itu tadi. Maka berlain-lainanlah dia, bertanyalah dia pada saat itu. Cuman karena niat dia hendak kepada Allah, maka dikerjakannya perintah guru itu tadi. Tidak lagi dibahasnya, walaupun di dalamnya ini belum seiringan sama yang di luar, yang dibuatnya. Enggak apa-apa, itu itikat namanya. Yang penting tujuannya tuan-tuan dan puan-puan menyerah. Sudah juga saya ceritakan semalam sama Tuan Husain, sama Tuan Fuad, saya bilang juga kemarin. Ini sebenarnya rahasia nih tuan-tuan dan puan-puan ya. Dulu ayah saya itu pernah disuruh atuk saya nih. Apa kata Man? Nanti kau dudukkan amalan tuh Man. Selama 3 hari 3 malam. Itu yang saya dengar sendiri langsung dari ayah saya. Nanti kau jumpanya tuh. Semangatlah ayah saya. Semangat dibuatnya lah jam 1:30 malam tuh. Pas hari pertama, tak berapa jam dibuatnya, ngelapor deh. Ya, tak ada hasilnya ya. Tak usah menyerah. Buat lagi. Ya. Hari kedua dibuatnya. Ditambahnya waktunya. Tak juga dia jumpa yang dimaksudkan atuk saya tadi, tuan guru besar nih. Ya, gimana ini ya? Tak ada juga ya. Coba buat lagi. Ketiga kalinya gitu juga. Lebih ditambahnya. Akhirnya sapik aja pun ya. Tak ada pun jumpa. Udah 3 hari apa pun tidak. Nyenggol apa pun tidak. Jin pun tak ada datang katanya. Usahakan Allah Ta'ala tuh. Usahakan rasanya jin pun tak datang katanya. Cumana tuh? Ya udah, jadi gimana keputusannya Man? Udahlah buat-buat aja lah ya. Nah cobalah. Begitu dibuatnya hari keempat, terserah kalau ya Allah, mau kau kasih, mau kau tunjukkan, mau tak kau tunjukkan, mau kau rasakan, terserah kalau ya Allah. Yang penting ku kaji buat aja. Begitu dibuatnya, jumpa dia. Begitu jumpa lapor dia sama ayah. Ya, rupanya tahu sebenarnya yang ayah maksudkan tuh. Nah ini ada selip nanti ini tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau orang yang berjabat dengan amal, dia pasti akan bertanya hasilnya apa. Apa yang dijumpai ayah saya itu kan? Yang dimasukkan ayah saya itu. Itu pasti akan ada dalam pertanyaan orang yang ahli amal. Pasti akan ada. Karena orang itu masih memikirkan hasilnya. Ayah saya pada saat itu walaupun dia tahu hasilnya, tapi tujuannya bukan ke hasilnya. Buatlah pada saat itu hasilnya dia bisa merasakan Allah tuh pada saat itu. Tapi yang sebenarnya hakikat yang dia dapat pada saat itu bukan hasilnya. Cara untuk mendapatkan hasilnya. Apa? Menyerah. Dibuangnya keinginan dan kehendaknya, menyerah dia, terserah kalau ya Allah. Pada saat dia menyerah, diserahkannya sama Allah tuh, maka dapat dia hasilnya. Itu juga berlaku untuk kita semua. Di dalam segala hal. Apapun yang kita buat, kita serahkan sama Allah tuh. Wa amri ilallah katanya. Ku serahkan urusanku kepadamu ya Allah. Serahkan semuanya. Maka dapatlah kita jawabannya. Ternyata begitu kita serahkan, Allah yang ambil alih di situ. Dia yang berperan sama awak. Kalaupun kita ngomong pada saat kita menyerahkan diri, bukan awak yang ngomong. Udah disiapkan Allah Ta'ala jawabannya sebenarnya itu dalam diri awak tuh untuk awak jawab orang yang bertanya. Maka jawaban itu akan memuaskan bagi perasaan itulah orang yang ahli rasa. Jangan nanti awak dah punya kaji sendiri. Beramal awak ya. Awak dah punya paham sendiri. Berkaji awak pada saat itu. Lalu kaji awak simpan. Ada orang nanti bertanya. Awak pakai kaji awak itu. Udah kita rencanakan sebelumnya. Inilah mainan nafsu tuan-tuan dan puan-puan. Mainan Allah Ta'ala itu tidak begitu. Begitu didatangkannya sebabnya. Ya. Begitu datangkannya maka akan adalah jawabannya. Maka ayah saya bilang sama saya pada saat itu, kau tak perlu belajar. Tak perlu kau belajar doa-doa ngobat tuh nggak perlu. Saya pada saat itu saya bingung. Kenapa tak perlu pula belajar? Pasti adalah doanya. Tak mungkin tidak. Setidaknya Al-Fatihah apa? Udah, nanti kau bisanya tuh tanpa kau pelajari. Sekarang baru saya tahu tuan-tuan dan puan-puan. Dulu pertama kali saya ngobat, harap saya ada. Begitu saya diperintahkan untuk ngobat sama tuan guru tuh, harap saya agar orang ini tadi baik. Keinginan saya agar orang ini baik.
Nyatanya begitu orang tadi tak baik, tertekan perasaan saya dengan harapan dan keinginan saya yang tak dapat tadi. Karena saya tak serahkan sama Allah Ta'ala, karena saya merasa diri saya yang mengobati pada saat itu. Lalu seiring berjalannya waktu, saya dikasih tahu sama ayah saya, dikasih tahu saya sama Tuan Guru nih cara ngobat yang sebenarnya. Begitu datang sebabnya, ini kan Allah yang datangkan nih. Datangkan Allah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa hajat? Saya tidak berobat Tuhan, tidak begini. Udah, awak terima, tugas awak nerima pada saat itu. Setelah itu awak ladennya dia, baru serahkan, terserah mulai ya Allah. Apa yang tidak aku cakapkan nih? Dikasihnya jawabannya, dikasihnya, awak tinggal mengeluarkan aja. Tuhan, saya mau pelaris misalnya. Ya udah, buat ini, buat itu, saya bilang. Nanti biar saya doakan. Saya pun doakan pada saat itu, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nggak ada doakan apapun. Saya doakan, ya Allah, terserah kalau ya Allah. Mau baik-baik dia, mau tidak-tidak. Diuji Allah nanti itu tuan-tuan dan puan-puan keinginan saya tadi. Diuji di mana? Pada saat nanti begitu saya serahkan, ini mulut lah nih ya. Nah, datang orang tadi, cemana ya Pak? Belum ada reaksinya sedikit pun. Kecewa saya pada saat itu. Ya Allah, kenapa tak kau baikkan? Tapi aku udah nyerah. Itu nandakan awak belum menyerah. Kalau awak sudah menyerah, mau dibilang orang tak baik, mau dibilang orang begini, nggak mempan apa segala macam, awak nggak ada masalah. Mau kau datang, mau tidak, bukan urusanku. Kau yang perlu sama aku. Mau kau jelekkan aku, macam mana pun aku tak peduli. Tapi biasanya orang yang dah nyerah itu tidak ada yang tidak baik. Pasti baik. Begitu datang, yaudah. Saya doakan ya. Doakan pakai air putih aja. Pada saat itu apa katanya? Ya Allah, kuserahkan ya Allah. Karena engkau yang datangkan, engkau juga yang menyelesaikan. Nah, kasihkan. Tapi betul luar dalam nyerahnya ya. Insya Allah tuh baik tuh. Tapi kalau bilang, ya Allah terserah mulai ya Allah. Kuserahkan padamu ya Allah, engkau yang datangkan. Tapi mulut aja, hati tidak. Maka saya bilang tadi, jalan untuk menyerah tuh harus ditimpakan Allah dulu bala musibah, kemiskinan, kelaparan, agar dia nyerah awak luar dalamnya. Dengan cara sendirinya, tanpa awak nyerah-nyerahkan, nyerah sendirinya dia tuh nanti. Begitu juga awak sama Tuan Guru tuh, dia merintahkan awak yang tak sesuai dengan akal awak. Agar apa? Agar awak menyerah. Tidak awak pakai kehendak awak sama dia lagi. Guru pun gak nyaman kalau dia duduk sama murid yang dia murid ini punya kehendak sendiri. Maka kadang berlomba, kadang guru itu sama murid ngomong. Perhatikan aja nanti. Seharusnya pada saat itu jujur aja Tuan, saya pun sering kena. Guru aja yang boleh ngomong. Maka pada saat itu hilang selera guru tadi mau ngomong. Ya dia punya omongan sendiri. Bentuk omongannya begini. Guru tadi sebenarnya mau menceritakan yang namanya rahasia tentang orang bertuhan. Lalu dia juga punya halnya. Ya udah, terimanya aja hal yang itu tadi. Berarti bukan hak kau. Siapa yang berhak? Nantilah setelah kau ini siapa lagi yang datang. Itu yang diceritakannya. Nerima pula yang tadi. Syukurlah dia jadi derajat sama dia. Nggak jauh bedanya tuh tuan-tuan dan puan-puan. Menyerah tuh sebenarnya untuk itu. Menyerah itulah sebenarnya sumber untuk semuanya ini. Kita untuk jumpa sama Allah Ta'ala tuh menyerah. Untuk merasakan rasa Allah tuh menyerah. Untuk mendapatkan rasa tawaduk, tawakal, apa segala macam, ikhlas untuk nyerah. Coba nanti intip, kalau udah kita tidak punya keinginan, tidak punya pilihan, coba kita datang jarah kemari. Kalau memang nggak ada unsur apapun, pasti enak kali rasanya. Kita nggak ada tujuan nih. Memang tujuan kita datang kemari itu memang untuk mendatangi tuan-tuan guru nih. Memang untuk menjarahi, kan nggak ada unsur apapun di situ. Datang kita jauh-jauh khusus untuk dia. Nggak ada kita punya keinginan, kan nggak ada beban namanya. Nggak ada punya keinginan tuh. Lalu kita datang jarahi, luar biasa nikmatnya. Beda dah kalau dia misalnya kita kita tetapkan satu keinginan atau pilihan, setidak-tidaknya awak itu dianggap orang ini jadi murid yang paling mengabdi di antara murid yang lain misalnya, ataupun kita punya hari yang sudah ditetapkan, murid-murid lain nggak ada misalnya, itu bawa kemari, orang ini pun tak suka, tak ada sedikit pun rasa nikmatnya itu. Kalaupun ada pada saya itu jin yang buat rasa nikmat dia tuh, kena dia dengan hawa nafsunya. Maka sama Allah Ta'ala pun dia tidak ikhlas saja. Udah kau serahkan ya diri kau, udah nanti aku yang ngasihnya tuh. Dirasa begitu nyerah nanti baru rasakan, oh ini rupanya maksudnya ya Allah. Kenapa aku disuruh dekat denganmu ya Allah? Kenapa aku disuruh dekat dengan Tuan Guru nih? Rupanya ini rupanya. Dengan menyerah tadi, rasa guru itu pun juga bisa awak rasakan. Usahakan rasa guru tuh, rasa Allah pun bisa awak rasakan pada saat itu. Maka tidak ada ruginya orang yang menyerah nih tuan-tuan dan puan-puan. Makanya saya bilang ini sebenarnya kunci orang bertuhan. Usahakan orang bertuhan, orang dunia aja pun harus nyerah dulu dia kalau dia mau kerja. Kita nggak boleh punya aturan sendiri. Kita lamar kerja ke pabrik misalnya.
Nah, kuserahkan lamaranku, aku di sini mau jadi mandor ya. Coba buat gitu, kau tak masuk. Pulanglah kau, punya aturan pula kau sendiri katanya. Tapi begitu kita di interview, kita ditanya, nanti kalau misalnya kerja sini mau di bagian apa? Tujuan saya kemarin memang ingin bekerja Pak, Bu. Dimanapun saya ditempatkan saya terima. Yang penting saya ingin juga ikut membantu memajukan perusahaan ini. Coba itu jawab awak. Senang kali hatinya. Yang penting kan nyerah pada saat itu. Serahkan diri awak sama dia, maka dikasihnya awak kerjaan. Kita nggak boleh punya pilihan ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Coba mulai dari hari ini apapun bentuknya. Maka nanti pedomannya Rasulullah itu aja. Rasulullah itu, tuan guru tua itu, tuan guru besar, tuan guru muda itu yang saya ceritakan tadi, itulah pedomannya. Untuk apa? Untuk kita menyerah. Itu juga ya sama iwan-iwan kita nih ya, yang mana? Ini minta maaf saya nih yang baru ditinggal nih ya, sama orang yang disayanginya. Serahkan aja sama Allah tuh, Allah lebih tahu lagi. Awak nggak boleh awak menyalah-nyalahi takdir. Itulah kehendak Allah, itulah ketentuan Allah yang harus awak terima. Allah lebih tahu lagi yang terbaik untuk dia, yang terbaik untuk awak. Saya pun dari kecil saya udah dilatihnya, ditinggal orang tua saya. Kelas 2 SMP mak saya udah meninggal. Di saat saya udah mau serius kemari ayah saya pula meninggal. Atuk sama nenek saya satu pun tak ada lagi. Gitu. Yang saya punya tuan guru saya inilah sekarang. Cuman saya ambil dalil aja. Iyalah ya Allah, jalan kepadamu tidaklah mudah, sulit. Tapi kalau udah kau tunjukkan rasamu dengan aku menyerah, maka semua tidak ada yang sulit. Semua terasa nikmat. Mungkin itu saya tuan-tuan dan puan-puan ya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.